Tapi bener nih Titin gak ngerepotin AA nih, tanya Titin dengan langsung disambut gelengan kepalaku ketika kita berada di mobil. Iya Tin, gak apa-apa, begitu jawabku singkat kepadanya. Apa kata istri AA kalau ngelihat AA bawa pulang? Titin tanya dia khawatir. Tenang aja, gak ada orang di rumah AA, ucapku singkat. Aku langsung tancap gas mengikuti petunjuk Titin untuk sampai ke bedeng tempat Titin tinggal. Bedeng Titin terletak di pinggir sungai yang di sekitarnya penuh dengan pohon-pohon tinggi sebagai penghijauan kota. Suasananya sedikit sepi dan sangat gelap. Aku parkirkan mobilku di sebelah padang rumput kosong di dekat bedeng reot Titin, dan ia segera masuk ke dalam bedeng dan sesaat kemudian keluar membawa ember dan gayung. AA, tunggu di dalam aja atuh, di luar banyak nyamuk, maklum banyak pohon kan, begitu ujarnya. Titin mandi lagi, aku bertanya, bingung. Ah iya A, udah kebiasaan kalau sampai rumah, Titin langsung mandi. Biasanya kan pulang rumah badan basah, keringetan karena abis mulung. Terus mandi di mana kamu Tin? Tanyaku bingung. Tidak adanya tanda-tanda kamar mandi di bedengnya itu. Masa iya dia mandi di sungai? Di samping sungai, kamar mandinya. Kenapa gitu? Mau buang air kecil dulu sebelum Titin mandi, tanya dia. Oh enggak, pengen tahu aja. Habis nggak ngelihat ada kamar mandi di sekitar sini. Oh kirain. Ya udah Titin mandi dulu ya. Masuk aja ke dalam. Maaf, tapi sebelumnya kalau berantakan, kata Titin mempersilahkan masuk ke rumahnya. Aku hanya mengangguk. Titin segera pamit untuk mandi sejenak. Aku pun masuk ke dalam bedeng berukuran 3 x 2 meter yang terbuat dari kayu berdinding tripleks. Kuperhatikan isi dalam bedeng terlihat begitu acak-acakan tak beraturan. Banyak pakaian dan sampah botol air mineral dengan kaleng minuman hasil mulung berserakan di mana-mana. Sungguh bukan kondisi yang ideal untuk bisa menamakan ini rumah. 10 menit kemudian, Titin pun masuk ke dalam bedeng dengan hanya menggunakan yang beberapa yang tadi dia pakai yang kini terlihat begitu cantik dan indah. Aku terkejut melihat Titin tiba-tiba masuk dengan santai begitu saja. Otakku sudah kemana-mana. Perasaanku juga sungguh tak mengenakan menguasaiku. Sesaat aku berpikir untuk langsung mendapatkannya saat itu juga. Tapi pikiran itu segera aku tepis. Titin memanggil. Yah, jawabku membuyarkan lamunanku. Titin gak tahu caranya berterima kasih ke AA. Titin gak bisa kasih apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dari hati Titin. Ucap Titin kemudian. Kamu gak mau pakaian dulu Tin, ucapku menunjuknya. Iya ini mau ganti baju. Tapi boleh keluar dulu gak? Pinta Titin. Oke Tin, jawabku setuju. Kemudian melangkah keluar. Wangi badannya yang harum saat aku melewat di sampingnya membuat perasaanku sungguh tak mengenakan. Tapi aku bisa menahan untuk tidak melakukan banyak hal terhadapnya sebisa mungkin. Emang gak ada kuncinya Tin? Tanyaku begitu keluar. Saat melihat pintu tersebut hanyalah pintu kayu biasa yang bawahnya terdapat sela kecil untuk menyelipkan pintu agar bisa menutup. Iya itu dikuncinya cuma turunin ke selaan di tanah itu aja. Kalau mau buka juga cuma tinggal angkat aja pintunya terus buka deh. Maklum aja kata Titin menjelaskan. Aku mengangguk dan mempraktekkan cara menutup pintu sesuai yang Titin bilang. Saat aku menutup pintu bedeng Titin, aku menyadari sesuatu. Sela antara dinding dan pintu bedeng Titin terlalu lebar. Aku masih bisa melihat ke dalam bedeng lewat celah pintu itu. Dalam sekejap rasa penasaranku yang sudah tak karuan ini langsung membuatku berpikir kemana-mana.
"Sebentar ya," ucap Titin dari dalam. "Iya, Tin," jawabku yang masih mematung di depan pintu. Aku melihat ke sekitaranku untuk memastikan tak adanya orang lain di sini. Kemudian perlahan aku membalikkan badan. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ingatkan kepada teman-teman, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukan saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, sampai jumpa di part 7 selanjutnya.